Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayatuhal ummahat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kemudahan, kesehatan, serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya dengan cara menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan pada pekan yang lalu, kita masih membahas tentang hadis yang pertama dari Kitabul Jami', yakni membahas tentang hak-hak seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6, dan ini bukan maknanya pembatasan hanya 6 ini saja. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita sebutkan bahwasannya mengucapkan salam di awal kali, yaitu memulai salam, itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Walaupun sunnah, kan tapi Rasulullah tetap mengatakan wa khairuhuma, yang paling terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang dia memulai mengucapkan salam. Ya. Jadi Rasulullah katakan ini orang yang paling terbaik di antara keduanya. Ya, orang yang terbaik, yakni dia berusaha memulai atau mengambil kesempatan untuk bisa mengucapkan salam pertama kali. Kemudian pada malam hari ini kita bahas tentang hak yang kedua, yakni kata Rasulullah, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia saudaramu mengundangmu, maka wajib kamu penuhi undangannya. Ya, wajib kamu penuhi undangannya. Apa yang dimaksud dengan keterangan ini? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, annahu idza da'aka akhukal muslimu fa innaka tujibu. Bahwasannya apabila saudaramu muslim mengundangmu, maka wajib engkau untuk memenuhi undangan tersebut. Ingat ya, hak-hak yang kita sebutkan di sini itu adalah berkaitan dengan sesama muslim. Ya, sesama muslim. Adapun di luar muslim, ini nanti pembahasannya yang lain. Jadi jika saudaramu yang muslim mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa hal hadza ala sabilil wujub? Pertanyaannya, apakah hukumnya wajib atau tidak?
Naqul, kata beliau, aktsara al-ulama'u yara annahu laisa ala sabilil wujub illa fi walimatil ursh awwala marrah. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasannya memenuhi undangan ini tidak wajib kecuali dalam undangan walimah al-ursh. Undangan walimah pernikahan itu pun yang pertama. Ya, pernikahan yang pertama. Paham ya maksudnya pernikahan pertama? Namanya pertama berarti ada yang ya itu. Yang wajib mana dari 1, 2, 3 dan 4 itu? Kok 4 sampean ya? Ya memang gitu ya. Insyaallah. Afwan ya yang di belakang. Maka kata beliau yang wajib itu yang pertama. Ya, yang pertama. Adapun yang kedua berarti tidak wajib mafhumnya. Wakhtara ba'dul ulama, sedangkan sebagian para ulama memilih anna dzalika ala sabilil wujub li zahiril amri. Bahwasannya hukumnya wajib. Ini sebagian para ulama ya. Hukumnya wajib karena zahir hadis. Ya, hadis mengatakan idza da'aka fa'ajibhu. Kata ajib ini fi'il amr. Ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Wali zahiri kaunihi haqqan. Ditambah lagi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan dia adalah hak. Ya, haknya saudara kita ya terhadap kita kalau kita yang diundang. Wa inna ma qulna fis salam innahu ala sabilil istihbab liwujudi adillatin tadullu ala annahu laisa lil wujub. Beda dengan pembahasan ketika salam. Ya, kenapa di salam itu kita katakan, kata beliau, bahwasanya yang sahih memulai salam itu sunnah, padahal zahirnya juga fil amr idza laqitahu fasallim alai. Kata salim itu fil amr, harusnya wajib juga dong hukumnya. Kenapa kok menjadi sunnah? Karena di sana ada dalil lain. Ada dalil lain yang memalingkan hukum wajib ini menjadi sunnah, yaitu hadis tentang Rasulullah mengasih rukhsah, memberi rukhsah kepada kaum muslimin yang sedang diam-diaman dengan saudaranya, asal tidak lebih dari 3 hari, boleh tidak mengucapkan salam. Berarti berdasarkan hadis ini menjadi sunnah turun derajatnya. Adapun ini pembahasan yang kita bahas sekarang ini, idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudaramu mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ini tidak ada dalil lain. Ya, tidak ada dalil lain yang memalingkan dari zahir hadisnya. Wal azharu annal ijabata laisat wajibatan illa fi walimatil ursh. Akan tapi sekali lagi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menekankan yang nampak, kata beliau, bahwasannya memenuhi undangan ini tidak wajib kecuali dalam undangan walimah al-ursh. Ya, walimah pernikahan atau walimah akikah. Ya, walimah pernikahan atau walimah akikah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fiha, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah ini juga, yang berkaitan dengan ini juga. Beliau mengatakan wa man lam yujib faqad asallahu wa qad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah al-ursh, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.
Wa zahirul hadis, maka zahir hadis ini al-wujub, menunjukkan wajib mutlaqan, secara mutlak. Lakinnahu yajibu an yuqayyida bima dalat alaihi nususu. Akan tetapi wajib tetap kita batasi terhadap apa yang ditunjukkan dari nas-nas yang ada. Dari nas-nas yang ada, ya. Walaupun maksudnya gini, ya, kalau kita lihat dari zahir hadisnya kan idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudaramu mengundangmu maka penuhilah undangan itu. Kan ini umum ya. Secara zahir hadisnya undangan apa saja berarti, karena bentuknya umum. Idza da'aka, apabila saudaramu mengundang. Rasulullah tidak sebutkan undangan apa. Berarti kan umum. Seharusnya ini berlaku untuk semua undangan. Akan tetapi kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap harus dibatasi dengan apa yang dijelaskan oleh nas-nas yang lain, dalil-dalil yang lain. Yang pertama kata beliau, alla tu'lama annahu da'aka ila walimatin muharramatin, bahwasanya tidak diketahui dia itu mengundang kita ke walimah atau pesta yang ada di dalamnya perkara yang haram, ya. Tidak diketahui, ya, dia mengundang kita ke pesta yang ada di dalamnya perkara yang haram. Kama law arafta, sebagaimana jika engkau mengetahui anna hadza qati'ut tariqin yasraku amwalan nasi thumma yad'uuhum ilaiha fahadza la tujibhu wa yahrumu 'alaika ijabatuhu. Kata beliau, ini kasih contoh beliau, misalnya jika engkau mengetahui ada orang yang pekerjaannya memang suka begal atau merampok, mencuri harta orang, ya, mencuri harta orang, mengambil harta orang. Kemudian dia mengundangmu untuk syukuran, acara syukuran misalnya. Habis merampok dapat duit banyak, ngadain acara syukuran gitu kan. Antum tahu ini orang ini maling ini. Udah apa ya, udah ketahuan lah gitu. Ya walaupun nggak secara umum ya, nggak secara umum orang nggak bisa kita katakan semua orang tahu dia maling, nggak. Ya kalau semua orang tahu maling ya otomatis ya tangkaplah dia. Tapi orang-orang tertentu yakin dia itu maling, udah tahu gitu. Ada kan? Ya, misalnya kita tahu ini orang ini maling. Cuma kita ya diam-diam aja gitu, kita nggak mau juga ya, repot lah, biar urusan dia diceramai pun repot kan. Terus kita diundang ke acara syukuran dia, bagaimana sikap kita? Ini permasalahannya. Maka kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh kita datang, haram datang, ya, haram. Atau ceritanya dia mau nikah tapi dengan harta rampasan, harta curian, harta maling. Ini juga kita tidak boleh datang ke undangannya. Bagaimana dengan yang lain yang tidak tahu? Ya silakan datang. Yang namanya tidak tahu, ya, tidak tahu, ya, tidak tahu. Baik. Kemudian yang kedua, alla tu'lama anna fid da'wati munkaran. Tidak diketahui bahwasanya di dalam undangannya itu ada perkara yang mungkar. Fa in alimta anna fid da'wati munkaran, apabila engkau mengetahui bahwasanya di dalam undangannya itu ada perkara yang mungkar, nazarna, maka kita lihat
In kunta tastati antazilahu wajaba alaika al-hudur. Apabila engkau mampu untuk menghilangkan kemungkaran ini, datang dalam rangka untuk berdakwah sekalian, maka wajib untuk hadir. Wajib untuk hadir. Li sababain, minimalnya dengan 2 sebab. Yang pertama, ijabatud da'wati. Yang pertama, ya memenuhi undangan. Apabila kita katakan memenuhi undangan itu hukumnya wajib, ya, minimalnya itu. Hati-hatinya kita pegang wajib. Oh, ini diundang, datang, minimalnya itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, izalatul munkar. Yang kedua dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran, berdakwah. Ya, ingat ya, ini bagi orang yang benar-benar mampu untuk berdakwah, mengingkari kemungkaran yang terjadi. Maka wajib baginya untuk datang dengan 2 sebab, ya minimalnya karena memenuhi undangan, yang kedua menghilangkan kemungkaran. Wa in kunta la taqdiru haruma 'alaikal ijabah. Tapi bagi orang yang tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi di acara tersebut, maka tidak boleh dia datang, haram hukumnya. Alasannya kenapa? Kenapa kita tidak boleh datang ke acara yang ada kemungkaran di dalamnya? Li'annaka law ajabta ila da'watin fiha munkarun. Dikarenakan engkau apabila mendatangi undangan yang ada di dalamnya kemungkaran, latastati izalatahu, dan engkau tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, wajalasta ma'ahum, dan engkau duduk bersama mereka, kunta syarikaum fil ismi, maka engkau juga sama dengan mereka mendapat dosa. Ya, berarti engkau juga akan memperoleh dosa yang mereka lakukan. Kok bisa? Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi", sungguh telah diturunkan kepadamu di dalam Al-Qur'an, bahwasannya idza sami'tum ayatillahi, apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, dikufuri, wa yustahza'u biha, dijadikan sendah gurau, dicemooh, fala taqudu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah pada pembicaraan yang lain. Innakum idzan misluhum, sesungguhnya kalian kalau tidak yang seperti ini, ya, tetap duduk bersama orang-orang yang mengingkari dan mengolok-olok ayat Allah, maka semisal mereka. Idzan misluhum, engkau semisal mereka. Dalam hal apa? Ya, dalam hal dapat dosanya. Ya, maka ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita sebagai yang sudah berusaha mengikuti Rasulullah, jangan duduk di tempat-tempat maksiat yang ada maksiat di dalamnya. Ya, sebisa mungkin kita hindari. Ya, kalau kita mampu untuk merubahnya maka dakwakan. Jika tidak mampu, sebagaimana hadis Nabi, ya, idza man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adabul iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan kekuasaan yang dia miliki. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, ya, dengan dakwanya, dengan ceramahnya,
Jika tidak mampu, maka ingkari dengan hati, dan itu tingkatan yang paling lemah. Wa dzalika adabul iman. Yang paling lemahnya keimanan. Ya, di antara bentuk mengingkari dengan hati, ya kita menghindarinya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan wa zahirul hadis idza da'aka fa'ajibhu. Zahir lafaz hadis idza da'aka fa'ajibhu annahu la farqa baina an yakuna da'i kabiran aw saghiran. Zahirnya ini tidak ada perbedaan apakah yang mengundang itu orang yang sudah besar atau anak-anak. Ya. Orang yang mengundang itu orang dewasa atau masih anak-anak, ini tidak ada bedanya. Zahir dari hadis itu. Madama yasihu an yatasarrafa. Ya, selama kita pastikan misalnya anak-anak yang undang kita itu dia memang sudah paham apa yang dia ucapkan. Yang sudah paham dan kita tahu dia itu sudah paham, sudah ngerti anaknya. Ya, sudah ngerti, sudah bisa membedakan dan mengetahui apa yang dia lakukan. Ya. Idza da'aka insanun marahik yakni qad balagha wa tasarrafahu sahihun fa'ajibhu wala mani. Jadi kata beliau, apabila ada anak atau seorang yang mengundangmu, dia sudah balik, sudah setiap apa yang dia lakukannya sudah benar, maka ya penuhilah undangannya, tidak ada penghalang. Wa idza da'aka bismi abihi fal tujibuhu walau kana saghiran. Apabila ada anak kecil dia mengundangmu dengan nama bapaknya. Misalnya dia datang ke rumah, Ami misalnya kan. Kalau orang luar kan Om itu sama dengan Ami. Ya, Ami itu artinya kalau bahasa Indonesia Om. Kita biasakan pakai Ami kenapa? Karena bahasa Arab biar biasa dia ngomong dengan bahasa Arab. Kalau di luar tuh om sama aja itu dengan Ami sebenarnya. Ya, bahasa Arab. Agak keren sedikit lah daripada om. Dan om itu banyak dijodoh kan. Pakai Ami saja. Ya. Ami misalnya. Itu Abi ngundang Ami ke rumah. Nah, dia bilang gitu. Abi mengundang Ami ke rumah. Maka apa hukumnya? Apakah wajib datang? Maka jawabannya wajib. Nah, ya. Li'annahu naibun an abihi, karena dia memang benar sebagai pengganti bapaknya. Wa kathiran ma yursilul insanu auladahu as-sighar ila ziranihi aw ashabihi. Bahkan memang kebanyakannya kita lihat ya, orang itu ngutus anaknya untuk mengundang tetangganya atau temannya. Ya, maka seperti ini tafadhalu. Ya, silakan. Ya, boleh. Misalnya antum punya anak, dia sudah umur SD lah, kelas 7. Umur 7 tahun, kelas 1. Nah, ini kan insya Allah kebanyakan anak kelas 1 sudah paham lah ya. Nah, disuruh udah paham dia. Dia datang ke rumah, kami diundang Abi ke rumah. Ya, kita tahu bapaknya tetangga kita, misalnya rumahnya tetangga kita. Atau bapaknya adalah teman kita, maka seperti ini boleh. Hukumnya boleh. Jadi ini berkaitan dengan idza da'aka fa'ajibhu. Ini hak yang kedua. Kita masuk kepada hak yang ketiga. Hak yang ketiga, idastan sohafan sohu, kata Rasulullah. Apabila saudaramu yang muslim meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Ya. Jadi hadis ini wujubu nasihatihi idastan sohaka, wajib memberikan nasihat kepadanya apabila dia meminta nasihat kepadamu. Kalau bahasa kitanya sekarang apa? Curhat gitu ya. Kalau ada orang curhat sama kita nggak boleh cuek-cuek. Udahlah, lagi sibuk, nggak boleh. Ini dalilnya. Kalau ada saudara kita yang sedang
Apa tadi? Curhat. Surat benar-benar kita tahu dia butuh untuk teman bicara. Terkadang masalah itu bisa menjadi ringan ketika sudah diceritakan. Walaupun kadang belum selesai urusannya, tapi minimalnya udah ceritakan itu agak lega. Kalau nanti ada orang yang minta curhat sama kita, bahasa Arabnya nasihat, sama saja itu. Curhat itu bahasa gaya baru sekarang ini aja. Surat itu panjangannya apa sih? Curah hati ya. Curah hati itu bukannya kalau sudah benar-benar suka sama gitu, sama suka gitu ya, bukan ya? Kok menjadi umum dia ya? Nah, wallahualam kok bisa menjadi berubah seperti itu. Ya. Benar nggak ini? Curhat biasanya bisa dipakai untuk secara umum. Bisa ya, misalnya antum curhat sama anak, antum curhat sama saya, itu bisa ya, pasti ya. Namanya curhat ya. Atau ada bahasa lain selain curhat? Mengadukan, panjang kali itu. Ada nggak yang lebih benar? Ya bisa. Ya itulah curhat itu ya. Curhat, definisi surat mungkin ya. Curhat itu jadi seperti itulah ya. Mengadukan suatu masalah kepada orang yang kita percaya gitu ya, yang bisa memegang rahasia kita. Nah, ini berdasarkan hadis ini maka wajib kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Yani in talaba minka an-nusha bi musyawaratin aw ghaira musyawaratin, ya, bi musyawaratin aw ghairi musyawaratin wajib 'alaika an tansaha lahu. Apabila saudaramu yang muslim tersebut meminta nasihat kepadamu baik dengan secara musyawarah atau tidak dengan cara musyawarah, maka wajib bagimu untuk memberikan nasihat kepadanya. Wajib. Yani an tadhkara lahu ma huwal akmal wal afdal. Dan yang kita pilihkan nasihatnya itu adalah yang paling sempurna dan yang paling afdal. Yang paling sempurna dan yang paling afdal, yang jika kita mengalaminya kita juga akan milih itu. Usahakan yang itu. Jangan giliran nasihat sama orang, ya ini. Nanti kalau kita pilih yang lain. Kita ngalami sendiri, kita pilih yang lain. Giliran ada kawan minta kejadiannya sama dengan kita nasihati yang lain. Ya, ini tidak benar. Pilihkan yang paling utama dan yang paling sesuai dengan dirinya. Ya, sesuai dengan diri dan keadaannya, pilih yang paling utama dan yang paling sempurna. Fa in tazawa indaka amran ahaduhuma fadil wa thani afdal fa wajaba an tansaha bil afdal. Jika perkaranya misalnya ada dua perkara yang mau kita nasihatkan, ada dua perkara yang bisa menjadi solusinya misalnya. Tapi kalau kita perhatikan satu solusi itu cuma sekedar ya bisa lah nih, baik lah. Yang satu lagi lebih baik dari yang pertama, maka mana yang kita lakukan? Berikan yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih afdal. Wala taksiru ala adna syai'in. Tidak boleh kita mencukupkan kepada sesuatu yang rendah, yang lebih rendah dari keduanya. Al-wajib atan sahabil afdal, maka wajib pilih nasihat yang paling baik. Idza lam yastansahka bi qawlihi walakin istansahaka bi fi'lihi bi an ta'lama anna ar-rajul sayaqdumu ala amrin yadurruhu hadiran aw mustaqbalan wa anta ta'lamu hadza wa ta'lamu annahu yakrahu idza ahdaita ilahi nasiha fa hunna tajibun nasiha. Nah, ini ada masalah yang terkadang ini ya, sering juga kita jumpa ini. Ada orang terkadang nggak bisa dia curhat kalau secara kata-kata, ya, tidak bisa curhat untuk mengungkapkan hati. Banyak ya, banyak kan orang seperti ini. Nggak semua orang tuh bisa curhat, bisa ngomong, bisa cerita masalahnya kepada orang lain. Tapi misalnya kita ini temannya dia, kita tahu secara gerak-geriknya dia itu sebenarnya butuh nasihat kita. Ya, secara gerak-geriknya dia itu butuh nasihat kita. Dan kita tahu dia itu menghadapi masalah yang masalah tersebut bisa bahaya untuk dirinya.
bisa bahaya untuk dirinya. Dan kita tahu sebenarnya walaupun dia tidak minta, kalau kita berikan nasihat kepadanya, dia senang terhadap nasihat kita, maka kondisi yang seperti ini kita wajib beri nasihat kepadanya. Wajib, walaupun awalnya tidak minta ya. Dia tidak minta, tidak ngomong, gimana ya menghadapi masalah ini. Tidak, dia nggak ngomong. Tapi dari gerak-geriknya kita tahu nih, dia butuh nasihat, bingung gitu. Kita tahu. Terus urusannya kayaknya ini bahaya kalau dibiarkan. Ya. Dan kalau kita ngomong sama dia, sebenarnya dia senang. Cuma dia untuk mulai nanya, minta itu kayak gengsi atau malu, entah apalah. Model seperti ini kita wajib berikan nasihat. Jangan nunggu terjadi masalah dulu. Langsung duduk bareng. Kayaknya lihat antum masalah gini-gini, kasih nasihat. Ya. Li'anna hadza wa illam lam yastansahka, dikarenakan orang ini walaupun dia tidak minta nasihat kepadamu bil qaul dengan ucapannya, fa innahu qad istansahaka bil fi'li, sesungguhnya dia itu gerak-geriknya sudah minta nasihat kepadamu. Idza stansahaka bi amrin wa anta la ta'rifu hadzal amra fahal tatahayyatu wa taqulu adhunnu law fa'alta kadza lakana kadza oh yajibu alaika an tatawaqqaf. Kata beliau lagi, ini masalah yang ketiga. Jika ada saudaramu sesama muslim minta nasihat dalam suatu urusan dan engkau tidak tahu tentang urusan ini, kita tidak tahu tentang urusan ini, apakah kita tetap berusaha memberikan nasihat kepadanya? Misalnya kita katakan, kayaknya ya menurut ana sih kalau engkau melakukan seperti ini mungkin seperti ini. Istilahnya apa nih? Ya nebak-nebak lah, nebak-nebak. Padahal kita tidak tahu pasti urusannya. Atau sebaiknya kita diam. Sebaiknya diam, bilang la adri. Afwan, ana nggak tahu. Mana dua masalah ini? Maka kata beliau, al wajib an tatawaqaf. Maka yang wajib kita diam. Bilang aja, afwan, ana kayaknya nggak tahu nih urusan antum seperti ini. Ya. Atau kita beritahukan kita carikan solusi, antum mungkin tanya sama yang lain, tanya sama ustadz itu, tanya sama itu kayaknya dia pernah ngalami seperti ini, arahkan kepada yang lain. Ini juga termasuk membantu ya. Kenapa? Karena kita kalau paksakan memberikan nasihat padahal kita tidak tahu urusan tersebut, ini bisa jadi mudarat untuk dirinya, maka tidak boleh ya, bisa mendatangkan mudarat untuk dirinya. Baik, barakallahu fiik. Masih ada waktu ya? Masih ya. Kemudian yang keempat, ada 3 ya. Yang keempat, adabul atasi wa tasmit. Adabul atasi wa tasmit. Adab bersin dan mendoakan orang yang bersin. Ya, dalam hadis tadi disebutkan idza atasa fahamidallah fasamithu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan. Doanya apa? Yarhamukallah. Mafhumul hadis, sesuatu yang dipahami dari hadis ini, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anahu idza lam yahmad, ya, apabila dia tidak yahmadillah, tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Ada orang bersin tapi dia tidak ucapkan alhamdulillah, fala tusammithu, maka tidak usah didoakan ya, tidak perlu didoakan ya, karena hadisnya tadi idza atasa fahamidallah, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, orang seperti ini yang didoain. Orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka tidak berhak untuk didoakan ya. Jadi samit ini doa, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah illa salasi marat ya, 3 kali saja. Kita mengucapkan yarhamukallah ini 3 kali saja. Maksudnya bukan sekaligus 3 kali ya, tidak. Jika ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Bersin lagi dia,
Yang 2 kali ngucapin alhamdulillah, kita doakan lagi yarhamukallah. Bersin lagi ketiga, dia ngomong alhamdulillah lagi, kita doakan yarhamukallah. Bersin lagi yang keempat, dia ngucapin alhamdulillah, maka apa yang kita lakukan? Apakah doakan yarhamukallah juga? Tidak, ya. Nah, kita doakan syafaqallah. Ya, bukan yarhamukallah. Ya, maka kita doakan syafaqallah atau afaqallah. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, kesehatan bagimu, innaka mazkum, karena sesungguhnya engkau benar-benar pilek sekarang ini. Udah teruk ini berarti. Ya, udah teruk, bukan lagi ya karena ada sesuatu yang masuk di hidung. Kenapa kita bersin itu kok alhamdulillah? Karena aslinya ada sesuatu yang masuk di hidung. Kalau saya itu masukkan aja di hidung, terus bersin langsung itu. Nah, ketika bersin itu berarti kan nikmat. Jadi benda itu tidak jadi masuk ke dalam tubuh kita. Ada benda yang kecil dia lolos saja, nggak bersin kita lolos, ya itu jadi corona. Virus jadinya. Tapi kalau yang agak-agak besar dia cuma masuk nyenggol-nyenggol bulu itu langsung bersin, kan keluar dia, ikut keluar. Kotoran itu ikut keluar. Berarti kan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, bukan ucapan apa? Astagfirullah atau ucapan yang lain. Anda pernah ketemu orang itu dia bersin astagfirullah. Loh, Anda bilang, enggak, yang benar itu alhamdulillah. Masa alhamdulillah orang bersin kok alhamdulillah, itu kita berdoa astagfirullah, minta maaf. Astagfirullah. Ini karena tidak tahu dalil ini, hadis ini. Masalah kalau nggak belajar itu. Dinasihatnya ya akhirnya orang kok alhamdulillah, orang bersin kok alhamdulillah katanya. Ya Allah, dia tidak tahu. Kadang syariat itu apa ya? Syariat itu datang ya tidak sesuai dengan pikiran kita, akal kita. Ya. Kita mikirnya ya namanya bersin ya nggak alhamdulillah, mau bersin alhamdulillah, kan jadi sakit ini. Pikirannya kita, padahal tidak, syariat tidak seperti itu. Karena akal itu syariat itu tidak mesti harus sesuai dengan akal kita. Jika akal kita tidak sesuai dengan syariat, maka didahulukan syariat. Jangan akalnya didahulukan, ini bahaya. Taib. Idza atasa fasamidhu, kata fasamidhu, hal al-amru huna lil wujub. Apakah perintah untuk mendoakan ini adalah wajib? Wal hadal haq wajibun, maka jawabannya na'am, huwa wajib. Ya, hukumnya wajib. Lakin hal huwa wajibun alal kifayah aw wajibun aini? Apakah hukumnya wajib secara kifayah atau wajib aini? Apa wajib kifayah itu? Ada yang tahu? Misalnya ini, antum yang ada hadir di sini, anak bersin. Coba, anak bersin, alhamdulillah. Kalau wajib kifayah itu apakah boleh diwakilkan satu orang? Ya, boleh satu orang aja di antara antum yang jawab, yang doain ya rahmatullah. Atau semuanya itu wajib ini. Semua yang mendengar ada orang bersin kemudian dia alhamdulillah, apakah wajib semuanya masing-masing doakannya? Maka di sini ikhtalafal ulama fi dzalika, para ulama berselisih dalam hal ini. Binan ala qouli Rasul idza atasa al muslim au qala al mu'min faqala alhamdulillah kana haqqan ala kulli man sami'ahu an yaqula yarhamukallah. Para ulama berselisih, kenapa? Karena di sana ada hadis yang zahirnya itu wajib aini, yaitu hadis Rasulullah, apabila seorang muslim atau seorang mukmin bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, adalah wajib bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama mengatakan wajib aini, sebagian mengatakan wajib kifayah. Ya. Zahirul hadis anna tasmiyata wajibun. Ya, zahir hadis ini mendoakan yarhamukallah itu wajib karena Rasulullah mengatakan kana haqqan wa annahu aini, yaitu wajib
Secara zahir hadis ini itu hukumnya wajib aini. Karena Rasulullah mengatakan kana haqqan ala kulli man sami'ahu. Ya, wajib aini. Walak ini sebagian para ulama mengatakan wajib aini. Akan tapi kebanyakan para ulama mereka berpendapat hukumnya fardu kifayah. Ya, kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya fardu kifayah, sedangkan sebagian para ulama mengatakan wajib aini, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya hukumnya itu fardu ain. Ya, fardu ain. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Al-Imam Ibnul Qayyim, hukumnya fardu ain bagi yang semua orang yang mendengar ada orang bersin ngucapin alhamdulillah, maka dia wajib mendoakan ya rahmukallah. Ya. Baik. Dalam hadis ini juga ada faedah jawazu ta'zir bitarkil mahbub. Bolehnya bolehnya ta'zir, memberikan peringatan karena meninggalkan sesuatu yang disenangin. Yu'adhu dzalika, diambil hal ini min annahu lama lam yahmad uzira bitarkid du'ai lahu, yaitu diambil dari masalah ini. Ketika dia bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka boleh kita tidak mendoakannya. Berarti hal ini ya, ta'zir, peringatan kepada sesuatu yang dia luput darinya, sesuatu yang disenangin. Yakunu aidan bi usulil makruh. Hal ini juga bisa dilakukan ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Ya. Kemudian ada masalah lagi, idza atasa walam yahmad fala tusammidhu walakin hal tudzakiruhu. Apabila ada orang bersin kemudian dia tidak ucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu doakan. Permasalahannya, apakah kita ingatkan dia? Ada orang bersin dan ngomong alhamdulillah, kan kita tidak doakan. Tapi apakah kita tetap diam atau kita kasih tahu dia? Ya, kasih tahu dia. Wa zahir annahu idza lam yahmad walau nasiyan fala tudzakiru. Apabila ada orang yang bersin kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah walaupun dia lupa, maka tidak perlu diingatkan. Ya. Hal tu'allimuhu idza kana jahilan, apakah perlu diajarkan kepadanya apabila dia memang benar sebenarnya tidak tahu? Ya, kalau memang belum tahu, maka zahirnya na'am, ya diajarkan. Li'annana idza arabna anna hadar rajul, karena jika kita mengetahui bahwasanya orang ini matarakal hamda ila jahlan, dia itu tidak mengucapkan alhamdulillah bukan karena dia malas, tapi memang tidak tahu hukumnya. Fayan bagi ta'limuhu, maka wajib mengajarkannya. Ya, sepatutnya diajarkan. Wa fi hadhil hal idza allimtahu, maka dalam kondisi ini jika engkau mengajarkan kepadanya faqala, kemudian dia ngomong alhamdulillah, hal yajibu an tusammithu, apakah wajib kita menjawab juga? Misalnya gini, ada orang bersin, dia diam-diam saja, nggak ngomong karena dia nggak tahu. Maka kita ingatkan. Kita tahu dia orang awam lah, dia belum tahu hukum ini. Diajarkan, Pak, harusnya kalau bersin itu ngomong alhamdulillah. Nanti baru saya doakan ya rahmatullah. Habis dia dengan ucapan kita ini langsung ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah kita wajib jawab? Itu kata saya. Kondisi ini apa kita wajib jawab walaupun dia ngomong alhamdulillah setelah kita ajarin? Maka jawabannya iya. Nah, doain ya rahmukallah gitu. Ya, doakan ya rahmukallah. Tetap wajib kita menjawabnya ya rahmukallah. Ya. Kalau ada dua orang yang bersin, dua orang, kemudian dua orangnya itu
sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ya, apakah kita cukup mengatakan yarhamukumallah? Ya, yarhamukumallah. Kuma itu kan artinya untuk dua orang, ya. Kalau dalam bahasa Arab kan yarhamuka, yarhamukuma, yarhamukum. Kalau ka satu orang, kuma dua orang, kum antum banyak. Ini misalnya dua orang ini yang bersin, mungkin tidak terjadi, bisa ya, bisa saja dua orang bersin sama-sama ngomong alhamdulillah. Apa kita jawabnya sekali aja yarhamukumallah gitu, atau harus satu-satu yarhamukallah, yarhamukallah gitu, ya. Ya. Maka kata beliau di sini, wa in hamida ahaduhuma awalan samidhu awalan. Jika misalnya kita tahu ini pertama ada yang pertama ngucapin alhamdulillah dulu habis bersin, maka langsung kita doakan yarhamukallah tu antum. Kedua bersin lagi dia ngomong alhamdulillah, ucapin juga yarhamukallah. Ya. Lakin hamida akhiran fahal al-ibra bi atasi au bihamdihi al-jawab bihamdihi. Misalnya ini ada orang yang bersin, ya, bersin udah lama gitu bersin, udah agak lama baru dia ngomong alhamdulillah. Ya, baru dia ngomong alhamdulillah. Apakah tetap kita doakan yarhamukallah atau ini udah kelamaan ini dia baru ngomong alhamdulillah? Apakah patokannya pas bersin langsung alhamdulillah atau patokannya ya ketika dia ngomong alhamdulillah walaupun udah agak lama sedikit bersinnya? Maka jawabannya patokannya itu ketika dia ngucapin alhamdulillah. Ya walaupun agak lama dia baru ngomong alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Tapi ingat ya, yang doakan itu yang dengar. Yang mendengar dia ngomong alhamdulillah. Kalau tidak dengar maka tidak ada wajib, tidak kewajiban. Nah dia ini sebagian para ulama mengatakan apa tadi? Wajib ain masing-masing. Dan ini yang hati-hatinya kita pegang pendapat ini. Hati-hatinya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan wajib kifai. Yang boleh diwakilkan satu orang. Ini hukumnya wajib. Tapi kan kita kan nggak tahu nih. Kalau umpama kita saling apa misalnya, kayaknya biar dia aja lah, saling mewakilkan kepada yang lain, akhirnya tidak ada satupun yang mengucapkan, maka semuanya berdosa. Kan wajib, hukumnya wajib. Namanya wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi jangan gara-gara masalah ini kita kena dosa. Ya, padahal ketika kita doakan saudara kita yang bersin dengan ucapan yarhamukallah itu juga dapat pahala kita, dapat pahala. Ya, sekedar mendoakan yarhamukallah dapat pahala. Ya. Kenapa kok kita ditinggalkan malah dapat dosa? Apa sih beratnya? Ya menjawab yarhamukallah. Ini perlu diperhatikan terkadang. Ya banyak kaum muslimin melalaikan ini, meremehkan ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Aku lihat astaghfirullah wa lakum. Ini sudah masuk ya waktunya. Barakallahu fikum. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Ada dua lagi ya. Dua hak lagi dari hadis ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.